Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dari STK IPP Banjarmasin. Sebagai pembicara kedua, pada video kali ini saya akan menanggapi mosi mengenai glorifikasi terhadap karir spesialis. Debat saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelum memasuki sesi argumentasi, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu glorifikasi. Secara sederhana, glorifikasi itu sendiri merupakan tindakan memuliakan atau mengagung-agungkan suatu hal. Nah, mengapa glorifikasi bisa terjadi? Glorifikasi ini biasanya terjadi karena adanya persepsi di kalangan masyarakat atau orang-orang mengenai tingkat kesulitan atas pencapaian suatu hal. Dengan demikian, jika terjadi glorifikasi terhadap karir spesialis, itu berarti masyarakat beranggapan bahwasanya karir spesialis yang telah dicapai tersebut sulit atau tidak mudah untuk dicapai baik secara material maupun secara pengetahuan. Nah, argumentasi saya mengenai adanya penyesalan terhadap glorifikasi atas karir spesialis terbagi atau terdiri atas dua bagian. Yang pertama, menurut saya, jikalaupun terjadi glorifikasi terhadap karir spesialis, hal itu tidak akan mempengaruhi karir generalis. Karena walau bagaimanapun juga, tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang biasanya dijalankan oleh karir generalis tidak akan diambil alih oleh karir spesialis. Mengapa seperti itu? Karena sudah diketahui secara umum bahwasanya karir spesialis hanya mendalami atau berfokus pada satu bidang, sehingga jika ada tanggung jawab atau tugas yang harus dijalankan karir spesialis, maka hal tersebut akan berada di ranah bidang yang dimaksud, sehingga tidak mungkin bahwasanya karir spesialis dapat menggantikan peran atau tugas karir generalis. Yang kedua, karena orang-orang dari karir spesialis biasanya mematok atau memerlukan dana yang besar untuk penggunaan jasanya, jadi institusi atau lembaga tertentu biasanya akan menerapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum menggunakan jasa karir spesialis. Oleh karena itu, adanya glorifikasi juga tidak akan menyebabkan matinya karir generalis. Bagian yang kedua dari argumentasi saya adalah bahwa jika glorifikasi terhadap karir spesialis tidak dilakukan, maka orang-orang yang telah mengambil pendidikan di bidang spesialisasi akan kehilangan lapangan kerja mereka. Mengapa seperti itu? Karena ketika glorifikasi tidak dilakukan, maka setiap orang akan beranggapan bahwa spesialisasi itu tidak penting dan bahwasanya tugas-tugas apapun bisa dikerjakan secara generalis. Oleh karenanya, jasa dari spesialis pun tidak lagi diperlukan. Kedua, jikalau spesialis atau karir spesialis tidak ada, maka akan terjadi kesulitan atau kendala dalam hal menjangkau kepercayaan masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, karir spesialis di bidang kedokteran. Bidang kedokteran adalah bidang yang memerlukan banyak kepercayaan dari masyarakat. Jika ada orang tertentu yang menderita penyakit jantung atau penyakit kulit, maka mereka akan secara otomatis lebih percaya untuk berobat kepada dokter yang berspesialisasi di bidang tersebut. Jika spesialisasi tidak ada karena tidak adanya glorifikasi tersebut yang menyebabkan orang-orang tidak lagi berani mendalami suatu bidang tertentu, maka masyarakat akan kesulitan meletakkan kepercayaan mereka kepada dokter-dokter yang menangani mereka. Contoh lainnya di bidang pendidikan untuk staf pendidik atau guru. Jika guru tidak mengambil spesialisasi di bidang yang diajarkannya kepada siswa, maka orang tua siswa atau masyarakat akan memiliki kepercayaan yang kurang kepada guru atau staf pendidik mengenai pengetahuan seperti apa yang mereka sampaikan kepada siswa. Selanjutnya, karena saat ini merupakan era di mana informasi sangat cepat berkembang dan menyebar ke segala penjuru dunia,
Ditambah lagi dengan kebebasan bagi orang-orang untuk berpendapat, jika tidak ada orang yang berspesialisasi atau berkredibilitas untuk menangani bidang-bidang tertentu, maka informasi-informasi tersebut akan gampang atau mudah menyebabkan problematika-problematika baru. Contohnya seperti hoax, penipuan, dan lain-lain. Jika tidak ada spesialis yang bisa mengklarifikasi atau menjadi acuan dari kebenaran-kebenaran berita-berita tersebut, maka akan terjadi problematika berkelanjutan yang nantinya akan menyusahkan masyarakat umum. Yang terakhir, tidak adanya glorifikasi terhadap spesialis juga akan menyebabkan masyarakat beranggapan bahwasanya tidak ada keistimewaan antara spesialis dengan generalis. Hal ini akan menyebabkan di kemudian hari orang-orang dengan karya spesialis itu tidak akan dipandang. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.